Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hidayatullah. NIM 119101032. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelas B, semester 7. Di sini saya akan memaparkan suatu artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaimah Tahidoyanggo ya. Dia itu beliau itu adalah rektor dari IIKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Artikel ilmiah yang saya rujuk dari beliau itu berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit saya akan sedikit memberikan gambaran gitu mengenai artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaimah Tahidoyanggo ini. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaimah Tahidoyanggo ini menurut saya sendiri begitu sangat menarik. Kenapa? Karena dalam penulisannya beliau itu dari satu paragraf ke paragraf itu sangat nyambung. Tidak ada lompatan-lompatan gitu dalam pembahasan ini. Artinya artikel ilmiah ini begitu ketat, padat dan jelas gitu sehingga para pembaca terutama saya sendiri yang menjadikan artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaimah Tahidoyanggo ini sebagai rujukan saya ketika saya presentasi sebagai kelompok pertama yang menyampaikan kepemimpinan dalam Islam, sangat jelas dan sangat bisa memahami gitu apa yang disampaikan dalam artikel ilmiah ini gitu, terutama mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam gitu. Dalam hal ini juga Bapak Tahidoyanggo ini begitu jelas sekali gitu ya, dia itu mengambil beberapa nas-nas dari Al-Quran yang selalu dirujuk gitu, terutama oleh masyarakat patriarki untuk melegitimasi bahwa laki-laki itu lebih dominan atau laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Dalam hal ini Bapak Tahidoyanggo berhasil gitu memberikan suatu analisis yang tajam dan akurat mengenai bantahan-bantahan terhadap legitimasi bahwa laki-laki itu lebih dominan atau lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Sebab itu mungkin langsung saja saya akan bahas beberapa hal yang memang begitu penting dari isi yang ingin disampaikan oleh artikel ilmiah ini gitu. Pertama, judul dari artikel ini adalah Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Penulisnya tadi Bapak Hujaimah Tahidoyanggo. Nah, tujuan dari penulisan ini apa? Nah, menurut dari artikel ilmiah ini sendiri gitu yang ditulis oleh Bapak Tahidoyanggo, tujuannya adalah menjelaskan bagaimana nas-nas yang telah diteliti tentang perempuan dan juga penafsiran klasik yang terbukti tidak objektif karena ternyata terkontaminasi oleh kondisi sosial budaya atau konstruk sosial gitu yang yang mengintervensi nas-nas atau ayat-ayat Quran ini gitu. Dalam hal ini dari tujuan sudah jelas bahwa Bapak Tahidoyanggo ingin meluruskan gitu bahwa dalam setiap nas-nas yang dilegitimasi menindas perempuan, dia itu ingin meluruskan bahwa ayat tersebut terkontaminasi atau ada suatu bentuk penafsiran dari masyarakat yang sifatnya itu patriarkal gitu, konstruk sosial masuk ke dalam ayat ini gitu. Ibarat apa ya, ibarat dalam misalkan adat gitu, dalam adat gitu misalkan perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, terutama misalkan dalam masyarakat tradisional. Nah, sebenarnya konstruk tersebut itu bukan dari pelabelan gender gitu, tapi itu adalah konstruk sosial gitu yang dibenturkan kepada adat, dan pada akhirnya adat tersebut dijudge bahwa atau dijustifikasi bahwa adat tersebut memang memiliki budaya patriarkal, padahal bukan adat itu yang memiliki budaya patriarkal, tapi yang memiliki budaya patriarkal itu adalah konstruk dari masyarakat itu yang membenturkan kepada adat. Nah, dalam hal ini juga Bapak Taido yang ingin meluruskan bahwa ayat-ayat tersebut yang sering legitimasi dalam menyampaikan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki itu justru menurut Bapak Tahidoyanggo terkontaminasi oleh konstruk sosial gitu, oleh konstruk sosial masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki budaya patriarki gitu. Nah, tujuan kedua yaitu teori yang digunakan dalam artikel ini apa? Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber hukum Islam yang memandang gitu ya, memandang bagaimana perempuan itu menjadi pemimpin dalam konteks
budaya dan peradaban Islam. Nah, dalam hal ini ada beberapa ayat yang dianggap penting yang dijadikan rujukan oleh Bapak Tahir Yanggo dalam artikel ini, terutama dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong pemimpin sebagian dari yang lain. Nah, dari penafsiran ini ada kata, saya nggak untaikan ayat Al-Qurannya karena begitu panjang dan sangat menghabiskan waktu gitu. Jadi inti dari Quran surat At-Taubah ayat 71 ini bahwa ada kata perempuan dan laki-laki gitu. Artinya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 ini sudah jelas bahwa perempuan dan laki-laki itu sah-sah aja untuk menjadi pemimpin. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin. Mereka itu pantas-pantas saja untuk menjadi pemimpin. Dalam artian, jika ada suatu penafsiran atau jika ada suatu argumentasi atau opini yang menekankan bahwa perempuan itu tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin karena irasional, emosional, dan juga tidak bijaksana, itu menurut saya, terutama jika merujuk ke dalam artikel ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Tedo Yanggo ini, tidak sesuai dengan nilai sumber hukum Islam itu Al-Quran sendiri. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ini sudah jelas, dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 ini sudah jelas bahwa perempuan ini bebas atau dibebaskan untuk menjadi seorang pemimpin selama perempuan ini memiliki kualitas dan kuantitas. Terus lebih jelasnya seperti itu mungkin. Nah, selain Quran surat At-Taubah ayat 71, Bapak Tedo Yanggo juga menjelaskan dalam dalam ayat yang sering dianggap kontroversial mungkin, dari Quran surat An-Nisa ayat 34. Arijalu komuna ala nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, adapun yang yang menafsirkan ayat ini yaitu Mughniya dalam tafsir Al-Kasyaf. Saya rujuk dari al ini sendiri gitu. Maksud ayat tersebut ini bukan bukan untuk menekankan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan gitu. Jadi ada konteks yang berbeda gitu dalam dalam makna yang disampaikan oleh ayat ini. Oke, memang jika kita tuh the text secara serampangan itu akan mendapatkan kesimpulan yang memang hasilnya itu adalah bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan gitu. Itu sudah jelas secara serampangan seperti itu. Tapi kalau kita ambil gitu dalam konteks lain gitu, apa sih yang disampaikan oleh ayat ini sebenarnya gitu. Nah, dalam hal ini dunia menyampaikan bahwa laki-laki emang menjadi seorang pemimpin, tapi dalam hal rumah tangga gitu. Misalkan dalam hal dalam hal menjadi imam, terus dalam hal mencari ekonomi, dalam hal mencari membimbing anak-anak dan sebagainya. Jadi itu ya menjadi seorang pilar utama gitu dalam keluarga untuk memberikan suatu kehangatan, memberikan suatu kepemimpinan, memberikan suatu isyarat-isyarat gitu yang memang bisa memberikan harmonisasi bagi keluarga. Nah, dalam hal ini jelas bahwa maksud dari pemimpin laki-laki dan perempuan dalam ayat ini itu bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk mendiskriminasi perempuan. Dalam artian perempuan bisa saja menjadi pemimpin ketika konteksnya, ini berbicara konteks gitu ya. Ketika konteksnya si laki-laki ini sepakat gitu dengan perempuan bahwa perempuan misalkan si istrinya menjadi pemimpin dalam keluarga, ya sah-sah aja. Kenapa sah-sah aja? Ya karena si laki-laki ini misalkan telah cacat kakinya, telah memiliki penyakit dan sebagainya, sehingga dia itu tidak bisa meneruskan untuk misalkan mencari nafkah, untuk misalkan membimbing keluarga karena si kakinya itu cacat, jadi dia tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah dan sebagainya gitu. Dan dalam hal ini bisa ada kesepakatan gitu antara laki dan perempuan dalam keluarga untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini berbicara konteks gitu. Kalau kita berbicara ya memang hasilnya pasti bakal bahwa ya perempuan itu adalah lebih rendah dari laki dan perempuan itu harus dipimpin oleh laki-laki gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir dari artikel ini, teori yang dirujuknya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakroh gitu. Yang diriwayatkan oleh Abi Bakroh terutama diriwayatkan oleh Bukhari gitu. Dan Bukhari, Ahmad, Nasai dan juga Tirmizi. Dan hadis ini dari Abi Bakroh gitu ya. Bunyinya seperti ini. Bunyinya itu tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan. Ya, jadi maknanya bahwa tidak akan pernah bahagia suatu kaum, kelompok bangsa gitu dan sebagainya jika dipimpin oleh seorang perempuan.
Nah, dalam hal ini yang melakukan analisis terhadap eh, hadis ini yaitu Fatimah Mernissi, seorang tokoh perempuan Islam gitu ya. Dia juga seorang penggerak dalam hal feminisme gitu. Nah, Fatimah Mernissi menyatakan bahwa Abi Bakroh ketika menafsirkan Abi Bakroh ketika meriwayatkan hadis ini gitu memiliki kepentingan tersendiri, yaitu kepentingan politis saat itu, di mana dia itu mendiskreditkan salah satu pemimpin perempuan yang memang dianggap oleh dia itu tidak benar dalam memimpin, tidak bijaksana, tidak adil, terus tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini, ketika suatu hadis dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, itu menurut Fatimah Mernissi dalam penafsirannya, terutama dalam artikelnya ini, Fatimah Mernissi mengatakan hadis itu tidak sahih gitu, karena itu dilandasi oleh kepentingan pribadi, apalagi ini kepentingannya sifatnya patriarki, yaitu mendiskreditkan dan juga mendiskriminasi hak-hak perempuan, terutama untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam tatanan sosial bagi partai Mernissi, terutama dalam status sosial gitu ya, bahwa misalkan dalam hal terkecil menjadi RT, untuk menjadi lurah, untuk menjadi bupati, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden, perempuan itu sah-sah aja untuk menjadi pemimpin gitu. Selama apa? Partai Mernissi menekankan selama perempuan itu capable gitu ya, memiliki kapabilitas, kapasitas, kualitas untuk memimpin. Jika memang perempuan itu tidak layak memimpin, ya dia tidak bisa memimpin dong ya emang. Tapi ketika dia itu mempunyai kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk memimpin, tidak perlu ada larangan, tidak perlu ada stigma negatif, tidak perlu ada kepentingan politik yang mendiskreditkan mereka, karena siapapun itu layak untuk menjadi pemimpin. Contohnya di negara kita ada seorang presiden itu yang pernah memimpin negara kita, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dalam hal ini jelas bahwa negara kita memang tidak terlalu agresif, tidak terlalu fanatik gitu terhadap nilai-nilai ayat-ayat Al-Quran yang memang selalu dijadikan kepentingan politik, terutama hadis juga yang diriwayatkan oleh Abi Bakar ini gitu. Kayak mungkin itu ya tiga teori yang dijadikan pisau analisis gitu dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaimah Tehidoyanggo ini gitu kan. Nah, yang ketiga itu metodologi yang digunakan. Dalam hal ini, metodologi yang digunakan itu adalah metodologi kualitatif. Seperti yang kita ketahui, metodologi kualitatif itu memakai pendekatan observasi ataupun pengamatan terhadap realitas sosial, terus wawancara, dan juga studi dokumentasi. Nah, dalam artikel ilmiah ini, pendekatan yang digunakan itu adalah studi dokumentasi gitu. Seperti yang kita ketahui bersama, studi dokumentasi itu adalah mencari sumber-sumber gitu dari buku, artikel ilmiah populer, dari majalah, dari koran, dari apapun itu gitu ya, yang bersifat tekstual gitu. Dan ketika sumber ini relevan dengan artikel ilmiah yang akan diangkat, maka sumber-sumber dari yang telah saya sampaikan tadi itu bisa diambil gitu dari koran, dari artikel ilmiah, dari buku gitu, dari kitab suci seperti yang ada dalam artikel ilmiah ini gitu. Nah, itu yang ketiga, berbicara tentang metodologi yang digunakan dalam artikel ilmiah ini. Yang terakhir, yang keempat, itu temuan dan hasil pembahasan analisis yang digunakan dalam artikel ilmiah ini. Saya bacakan mungkin sedikit dari uraian di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintah, dalam hal ini perdana menteri, bupati, gubernur, dan lain sebagainya gitu, selama dalam suatu negara di mana sistem pemerintah berdasarkan musyawarah mufakat gitu. Seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tidak dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing menteri dan stafnya. Oleh karena itu, ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara. Tidak ada halangan bagi perempuan itu untuk menjadi seorang kepala negara atau pemerintah. Yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan tersebut mampu, ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi hasil dan temuan dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaimah Tehidoyanggo ini pada dasarnya menekankan bahwa dalam hal apapun, ketika perempuan itu memiliki kapasitas, memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin, tidak perlu ada larangan, tidak perlu ada penentangan, tidak perlu ada suatu sentimen politik gitu terhadap perempuan. Karena perempuan juga memiliki, pada dasarnya sejatinya memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, terutama untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Pendiskreditasi terhadap perempuan itu adalah suatu bentuk kemunafikan dan juga suatu bentuk suatu bentuk egoisme pribadi gitu, yang fanatik, yang fundamental gitu, sehingga keterbukaan gitu ya,
Misalkan keterbukaan, kesejahteraan dan juga kemajuan sebenarnya yang bisa dihadirkan oleh sosok seorang pemimpin perempuan gitu yang mampu memimpin bangsanya dengan lebih baik, itu justru dikekang dan ditutup gitu, oleh fundamentalis, oleh konservatif, oleh pemikiran konservatif gitu, terus oleh nilai-nilai yang sifatnya itu kaku dan ketat gitu. Dalam hal ini saya pikir bahwa artikel 5 ini sangat relevan gitu dengan tatanan kita saat ini, di mana mungkin dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang berpikiran bahwa perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin. Dalam hal itu mungkin perlu ditekankan sekali lagi bahwa perempuan itu layak-layak dan menjadi pemimpin ketika memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam analisis saya mengenai artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Hujaima Tedoyanggo yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.